Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvia Rahmi Lubis, mahasiswa Pasca Sarjana Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang materi program linier. Udah tahu kan tentang program linier? Ya. Program linier adalah materi yang pasti sudah dipelajari oleh siswa pada kelas 11. Nah, jadi materi ini sangat erat kaitannya dengan SPLDP, SPLTV, dan banyak lainnya. Untuk kalian yang masih baru kelas 11, materi ini sangat banyak manfaatnya. Kalian bisa menghitung keuntungan maksimal dengan menggunakan program linier. Bagaimana penggunaan obat yang baik, bagaimana menghitung efektivitas suatu kinerja, semuanya dengan program linier. Nah, penasaran dong gimana belajar program linier? Simak baik-baik penjelasan saya ya. Nah, di program linier ini kita akan bahas tuntas bagaimana menyelesaikan soal tentang program linier. Sebelumnya, kita bahas terlebih dahulu tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Kenapa dibahas kembali pertidaksamaan linier dua variabel? Karena pertidaksamaan linier dua variabel ini sangat erat kaitannya dengan aplikasi pengerjaan dari si program linier. Nah, pertidaksamaan linier ini sudah dipelajari pada kelas 8 SMP. Nah, tentunya apa pengertian pertidaksamaan linier itu? Yaitu pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan pangkat tertinggi 1. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, kita tentukan titik potong dengan sumbu koordinat. Tentunya kalau sumbu koordinat itu ada sumbu X dan sumbu Y kan. Jika titik potong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Lalu titik potong sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Nah, lalu kita tarik garis dari kedua titik potongnya. Tarik garis dari kedua titik potong. Setelah kalian temukan nanti si sumbu X yang Y-nya sama dengan 0, sumbu Y yang X-nya sama dengan 0, tarik dari dua titik ini. Untuk pertidaksamaannya kita berikan tambahan yaitu, nah sebelumnya kan sudah pernah ya belajar persamaan. Persamaan itu dia tinggal langkahnya yang dua ini aja. Nah, kalau untuk yang pertidaksamaan, kita harus ambil titik uji 0,0 dulu untuk mendapatkan daerah penyelesaiannya. Oke, bingung ya? Nah, mari kita coba selesaikan. Ada soal, misalkan, soalnya seperti ini. Minus 2X kurang Y lebih besar sama dengan 2. Nah, langkah penyelesaiannya bagaimana? Nah, langkah penyelesaian untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan, yaitu yang pertama, ini kita gambar. Tadi kan dibilang kita cari titik potong dengan sumbu koordinat. Nah, kita ambil Y-nya sama dengan 0 ya. Kalau Y-nya sama dengan 0 berarti X-nya berapa? Nah, ketika Y-nya sama dengan 0, coba masukkan ke persamaan ini. Y sama dengan 0, berarti 2 minus 2X dikurang 0 sama dengan 2. Minus 2X sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 2 per minus 2. Maka di sini hasilnya adalah 1. Nah, kemudian kalau untuk X-nya sama dengan 0, ikuti kembali ya, perhatikan. Nah, saya tunjukkan panahnya. Ini kan Y-nya sama dengan minus 2. Nah, maka kita dapatnya dari mana? Kita masukkan bahwa si X-nya ini 0. Berarti minus 2 kali 0 dikurang Y sama dengan 2. Maka minus Y itu sama dengan, ini kan tadi 0 ya hasilnya. Minus Y sama dengan 2. Itu minus Y sama dengan 2. Kalau Y-nya berapa? Y-nya berarti sama dengan minus 2. Nah, dapatlah titik koordinatnya, yaitu minus 1,0. Maksud saya titik potongnya, titiknya yaitu 0, minus 2. Iya, sudah dapat titik potongnya. Tadi langkahnya yaitu kita tarik garis dari kedua titik potong. Nah, kita gambar dulu koordinat kartesius seperti ini. Nah, nih, kemudian koordinat kartesius yang di titik yang pertama minus 1,0 tuh di sini ya. Lalu 0, minus 2.
Nah, ini kan ada 2 titik. Nah, ini kita tarik garis, maka jadilah seperti ini. Lalu kita ambil titik uji. Nah, kalau kalian hanya menarik garis seperti ini, tidak ada daerah penyelesaiannya, itu daerah himpunan penyelesaiannya itu namanya persamaan. Yang membedakan persamaan dan pertidaksamaan ketika menggambar grafiknya adalah ini ada daerah penyelesaiannya. Nah, daerah penyelesaiannya itu bagaimana? Kita ambil titik uji. Titik uji yang paling gampang diambil adalah 0,0. Boleh nggak kalau bukan 0,0? Tentu saja boleh. Nah, kita ambilnya yang 0,0 agar memudahkan kita. Nah, 0,0 kan artinya X-nya 0, Y-nya 0 ya. Berarti minus 2, minus 2 dikalikan 0, dikurang 0, hasilnya 0. Ya, ini kan 0, kurang 0, hasilnya 0. Nah, sementara persamaan tadi, kita ambil persamaan ini ya, pertidaksamaannya ya. Kalau ini kan kita hanya untuk menggambar persamaannya. Nah, membedakan antara persamaan dan pertidaksamaan itu dari sini. Nah, kita lihat bahwa nih pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya lebih besar sama dengan. Artinya, 0 lebih besar sama dengan 2. Benar atau salah? Salah ya. Titik 0,0 di sini. Nah, di sini saya menggunakan daerah penyelesaian yang diarsir. Jadi, yang merupakan arsiran itu daerah penyelesaian. Nah, titik 0,0 kan di sini nih. Sementara tadi garisnya ini membagi 2 ya, berarti ada di sebelah sini dan sebelah yang ini. Nah, 0,0 di sini, 0,0 itu salah. Berarti kita ambil yang benar. Yang benar yang mana? Yang sebelah sini. Nah, kalau yang ini salah, ini berarti tidak diarsir, yang ini kita arsir. Nah, perlu saya kasih tahu sebelumnya bahwa beda guru, beda buku, itu ada yang menggunakan daerah bersih sebagai daerah himpunan penyelesaian. Artinya, daerah yang tidak diarsir itulah daerah penyelesaian. Nah, pada pembelajaran yang saya ajarkan saat ini, daerah penyelesaiannya yaitu daerah yang diarsir. Jadi, ketika nanti mempelajari dengan guru kalian, silahkan kalian tanya dulu, yang daerah yang diarsir penyelesaian atau bukan ya, Bu? Atau Pak? Nah, kalian juga boleh baca di buku bagaimana penyelesaiannya. Oke? Nah, selanjutnya, ini saya akan menunjukkan pada kalian, tadi kan sudah ditunjukkan cara menggambar grafik ya, secara manual. Nah, itu bisa kalian coba-coba terus. Nah, kali ini kita akan menggambar grafik menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi yang kita gunakan saat ini dinamakan aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra ini sangat memudahkan kalian untuk menggambar grafik karena cara penggunaan yang mudah, kemudian hasilnya langsung terlihat gitu. Jadi kayak kalau kalian tadi di awal harus menghitung titik-titiknya, di sini bisa terlihat nyata titiknya berapa gitu ya. Nah, caranya yaitu kita input dulu pertidaksamaan yang kita maksudkan tadi. Jadi pertidaksamaan tadi, nah itu kita masukkan pertidaksamaannya min 2x dikurangi lebih besar sama dengan 2. Nah, akan menghasilkan grafik yang sama dengan kita gambar manual. Jadi, grafiknya akan muncul seperti ini. Hanya saja mungkin di GeoGebra tidak terlihat bagaimana tutorial penjelasannya. Jadi, kita cuma input angka aja langsung jadi gitu ya. Nah, tapi titiknya ini sama. Nih. Nah, kita di sini bisa juga mengganti kalau memang kurang cocok. Kita klik 2 kali. Nah, yang diarsir ini adalah daerah penyelesaiannya ya. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Kalau kalian mau geser, kalian bisa gunakan ini zoom in zoom out-nya nanti dan move graphic view. Misalnya ini mau kalian geser nih kemari, itu bisa, sangat-sangat bisa. Nah, kalau memang mau diperbesar atau diperkecil, misalnya mau melihat dia sampai ke desimalnya, itu bisa dilihat. Mana tahu angkanya itu nanti kurang, bukan angka bilangan bulat ya, bilangan desimal, itu bisa pakai ini. Kemudian, nah tapi jangan lupa kita ambil lagi move grafiknya ini, nanti dia bakalan ke zoom sendiri kalau kita nggak ganti. Terus ini adalah kita bisa simpan gambar ini. Nah, kalau hasil kerja kita ini mau kita save
kan ini. Nanti kalau kita buka akan tampilannya seperti ini dan harus dibuka melalui GeoGebra ini juga. Tapi kalau misalnya kalian mengambil gambar ini, kalian bisa ekspor gambarnya. Ekspornya ini bisa menjadikan picture atau animasi. Nah, gunanya ini bisa langsung masuk ke lembar kerja kalian. Jadi kalian tidak usah susah-susah ketika mengerjakannya, langsung bisa masuk ke lembar kerja. Tapi balik lagi, untuk pengerjaan soal secara tertulis, umumnya GeoGebra, terutama satu ujian, umumnya GeoGebra tidak bisa digunakan. Jadi GeoGebra ini bisa digunakan untuk kalian latihan. Misalkan kalian latihan menggambar grafik tuh bagaimana sih grafik ini. Nah, GeoGebra bisa menjadi alat untuk mengkoreksi hasil kalian tuh benar atau tidaknya. Nah, ini untuk tampilan di desktop dari GeoGebra. Nah, bakalan banyak versi dari GeoGebra sendiri, dan untuk tampilan ponselnya akan saya tampilkan tampilan dari GeoGebra yang bisa kalian gunakan di ponsel ataupun di gadget kalian. Umumnya tampilannya seperti ini. Nah, untuk tampilan yang seperti ini, pengerjaannya tetap sama. Minus 2x, ya, hanya saja kemudian dikurang y lebih besar sama dengan 2. Nah, di sini enternya ada sebelah sini. Ya, sama bukan? Nah, GeoGebra ini memiliki banyak aplikasi. Ada juga aplikasinya untuk 3 dimensi, persamaan garis lurus, dan banyak lainnya. Nah, kalau kalian yang menggunakan handphone, tampilannya akan seperti ini. Pasti lebih gampang bukan? Setidaknya untuk mengkoreksi apakah gambar kalian benar. Ingat, sudah dianjurkan bahwa kalian tetap harus bisa menggambar secara manual. Jadi tahu kenapa ya titiknya kok minus 1,0, kenapa titiknya 0, minus 2, kenapa bisa ada garisnya di arsir sebelah sini, itu harus diingat. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan Android, kan tinggal hapus aja. Nih, kalian bisa masukkan persamaan atau ketidaksamaan baru. Nah, gimana sih gambar grafik ketika dia lebih besar sama, pertidaksamaan kan ada 4, ada yang lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar, dan lebih kecil. Nah, kita coba ya. Tadi minus 2x dikurang, oke, sorry, kita input dulu ya. Tadi minus 2x dikurang y. Nah, kalau dia lebih kecil sama dengan 2, nah dia akan ke arah sana grafiknya. Titiknya tetap. Nah, tetap di minus 1,0 dan 0, minus 2. Hanya saja grafik yang diarsir tuh ke sebelah sana. Karena kan pernyataan di 0,0 pasti benar kan? Karena lebih kecil. Nah, yang membedakan antara lebih besar, lebih kecil, sama lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan apa? Nah, kita coba buat ya. Kalau dia lebih besar aja, grafiknya akan putus-putus. Nah, begitupun kalau lebih kecil saja, itu grafiknya juga akan putus-putus. Bagaimana? Sudah bisa? Jadi kalau sama dengan, kalau ini bentuknya pertidaksamaan, dia hanya sebuah garis saja. Ya, garis yang berpotongan. Nah, kalian bisa ngambil 2 titik untuk menggambar garis itu secara manual. Kalau menggambarnya melalui bantuan aplikasi, akan menjadi seperti ini. Kemudian, jikalau kalian menggunakan pertidaksamaan itu ada 4. Kalau antara membedakan lebih besar sama lebih kecil, itu dilihat dari titik ujinya, ya. Titik ujinya benar atau salah. Nah, ketika dia ada sama dengannya, kalau dia tidak menggunakan sama dengan, misalkan lebih besar sama dengan, itu lebih besar sama dengan, dia garisnya full. Kalau dia lebih tidak pakai sama dengan, misalnya lebih besar aja, dia garisnya putus-putus. Nah, gimana? Sudah lebih paham? Ya, dengan bantuan aplikasi seperti ini, diharapkan kalian bisa lebih paham. Tapi ingat satu hal lagi, harus tetap bisa menggambar secara manual. Caranya tetap sama, hanya yang membedakan itu saja. Hanya membedakan di titik uji, dan juga di titik uji, kemudian di garis putus-putus. Kalian tadi, bagaimana? Sudah paham? Nah, kalau begitu, silahkan coba latihan berikut
Nah, latihan ini bisa kalian kerjakan secara mandiri di rumah dan bisa kalian koreksi melalui aplikasi atau mungkin memang kalian ingin mencoba aplikasinya. Nah, jawaban kalian jika sangat menarik boleh kalian kirim di link yang ada di description box ya. Silahkan jikalau memang kalian ingin mencoba dan pengen dikoreksi juga boleh. Nah, oke, bagaimana? Sudah kembali mengingat tentang sistem tentang pertidaksamaan linear dua variabel? Oke, kalau sudah, kita lanjut ya. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Apa bedanya sama yang tadi ya? Oke, ini. Tadi kita hanya membahas tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Saat ini yang kita bahas adalah sistem pertidaksamaan dua variabel. Yang membedakannya adalah kata sistem. Nah, jadi sistem itu dia terbentuk dari dua atau lebih. Nah, karena kita cerita pertidaksamaan, berarti terdiri dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel dengan variabel yang sama ya. Jadi variabel-variabelnya harus sama. Jangan misalnya satu pertidaksamaan kalian buat X, Y variabelnya, di persamaan yang kedua ada A, B, itu tidak bisa diselesaikan sistemnya ya. Nih yang dinamakan sistem, ada sistem pertidaksamaan, dia terdiri dari dua atau lebih pertidaksamaan dengan variabel-variabel yang sama. Oke, saya yakin kalian yang baru ingin mempelajari program linear pasti bakalan gampang memahami jika sudah belajar di kelas 8. Nah, pembahasan ini, sistem ini hampir sama dengan pembahasan di saat kalian belajar tentang sistem persamaan ya, SPLDV, SPT-LDV ya. Nah, oke. Lihat ya. Nah, di sini ada sistem persamaan. Kok sistem? Tadi katanya harus variabelnya sama. Nah, gimana dong? Ini kayaknya cuma ada satu. Nah, gini ya. Yang dikatakan sistem itu ada lebih dari satu pertidaksamaan. Nah, ini juga termasuk pertidaksamaan. Hanya saja variabel X dan Y-nya 0. Jadi, pertidaksamaannya adalah X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, dan 4X tambah 5Y lebih kecil 20 untuk X dan Y elemen R. Elemen real ya. Nah, langkahnya tadi kan sudah bisa ya semua menggambarnya. Nah, kita gambar dulu. Nah, untuk X sama dengan 0 tuh gimana? Lebih besar sama dengan 0 tuh gimana? Nah, X lebih besar sama dengan 0, berarti X-nya di titik 0. Nah, Y-nya di titik 0, dan 4X tambah 5Y lebih kecil dari 20-nya kita gambar seperti langkah awal tadi. Sudah dipahami dong ya, kalian juga sudah mengerjakan latihannya. Kemudian kalian buat irisan dari 3 grafik tersebut. Buat himpunan penyelesaiannya. Kita lihatlah bahwa himpunan penyelesaiannya begini. Nah, kita coba ya di GeoGebra gimana. Oke, ingat ya. Kalian harus bisa mencoba secara manual. Untuk garis ini tidak saya ajarkan lagi dari mana dapatnya. Kalian harus bisa paham sendiri ya. Nah, di sini tadi grafiknya adalah persamaan itu membedakannya kalau pertidaksamaan itu dia menggunakan grafik yang tidak hanya satu garis, jadi banyak. Jadi nanti ada irisan di antara garis-garis tersebut yang menjadi daerah himpunannya. Nah, tadi kan di soal yang pertama itu kita input yaitu X lebih besar sama dengan 0. Nah, tadi mungkin banyak yang meragukan, emangnya ini pertidaksamaan. Nah, saya sudah jelaskan juga, ini adalah variabelnya 0 ya. Jadi, dia langsung variabelnya hanya X. Jadi, nanti X lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi gini, kalau grafik X sama dengan 0 itu. Nah, kalau Y yang sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0, maaf ya, lebih besar sama dengan 0, itu berarti begini. Nah, terus di soal tadi dibuat 4X ditambah 5Y itu lebih kecil sama dengan
20. Nah, begini. Nah, inilah tadi grafiknya. Jadi kan tadi kalian sudah lihat ya prosesnya. Seharusnya grafik ini yang 4x tambah 5 itu hanya ini aja. Nah, tapi dia ada lagi dua grafik lain. Nah, irisannya yaitu di sini. Nah, jadi dari sini, ini. Kalau kalian lihat, lihat ini irisannya membentuk segitiga ya. Nah, jadi irisannya ini adalah dari beberapa pertidaksamaan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kalau sistem ini ada banyak dia. Misalnya kita tambah lagi nih sistem yang lain, pertidaksamaan lain. Nah, misal ada 2x ditambah 3y lebih besar sama dengan 2 misalnya. Nah, dia jadi seperti ini. Nah, jadi intinya pada sistem pertidaksamaan ini, dia itu ada banyak pertidaksamaan. Nah, jadi yang penting yang utama tuh kalian harus tahu dulu cara mencari pertidaksamaan. Ketika sudah bisa mencari pertidaksamaan, akan lebih gampang untuk menentukan sistem. Nah, jadi kan kalau sistem ini tinggal diarsir, yang mana nanti irisannya itu diambil. Jadi ini kalau secara kita lihat dari aplikasi, yang mana yang merupakan daerah penyelesaiannya, yang ini. Nah, yang dia diarsir bukan hanya satu kali, tapi berulang-ulang kali. Nah, jadi seperti itu. Nah, dengan menggunakan aplikasi pasti lebih mudah, tapi diharapkan karena sudah dijelaskan di awal bagaimana menggambar, dan itu juga sudah merupakan pelajaran dari kelas 8, maka itu harus diulang kembali sama kalian bagaimana cara menggambar yang baik dan benar, agar nanti ketika ujian yang tidak diperbolehkan menggunakan aplikasi, itu akan lebih mudah bagi kalian walaupun tanpa aplikasi, karena kalian sudah tahu, pemahaman di awal sudah mantap gitu. Oke? Nah, itu dia untuk sistem ini. Saya harapkan bisa membantu kalian jika kalian menggunakan GeoGebra, tapi tidak melupakan bagaimana cara menggambar. Oke? Oke, kalau begitu kita lanjut. Kita lanjutkan ya. Kalau kalian sudah paham dan kalian sudah lihat tadi contoh dengan baik dan seksama, silahkan coba kerjakan 4 latihan yang saya buat ini. Nah, tetap sama, kalian boleh cantumkan jawaban kalian di link berikut. Nah, ketika kalian sudah mengirim, nanti jawaban akan saya koreksi, atau hanya untuk kerjaan mandiri kalian saja, dan bisa juga untuk kalian yang ingin memberikan latihan kepada siswa ataupun adik kalian. Sudah? Oke, itu ya. Memodelkan matematika dari masalah program linear ini. Kemudian kalian tentukan fungsi tujuannya dan tentukan fungsi kendalanya. Gimana sih? Kita lihat ya. Nah, langkah-langkah yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear, yang pertama merangkum soal dari sebuah tabel. Nah, terus menetapkan besar masalah dari sebagai variabel-variabel, lalu merumuskan hubungan atau ekspresi matematika sesuai ketentuan yang ada dalam soal. Gimana selanjutnya? Misalnya nih, kita ambil contoh aja ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Kalian bisa lihat, contohnya yaitu sebuah industri kecil memproduksi 2 barang. Nah, 2 barang ini menggunakan mesin yang kita sebutlah dia sebagai M1 dan M2. Satu unit barang, yang tadi barangnya kan ada barang A, barang B. Nah, dibuat dengan menggunakan mesin satunya itu selama 2 menit, mesin 2-nya itu 4 menit. Kalau barang B, mesin 1 sampai 8 menit, mesin 2-nya 4 menit. Nah, dalam suatu hari, mesin 1 dan mesin 2, si M1, M2 tadi, beroperasi tidak lebih dari 8 jam. Jadi kalian bisa bayangkan berapa banyak operasinya, terus keuntungan bersih yang diperoleh dari satu unit ini, si barang A itu untungnya kalau misalnya kalian jual, itu 250, kalau B itu 500.
Jadi kita buat model matematikanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tadi kan saya sudah jelaskan di awal sekali, program linear ini bisa digunakan untuk menyelesaikan keuntungan. Coba lihat, kita nggak tahu, ya kan, harga barangnya itu berapa, tapi kita bisa bilang yang penting untungnya itu 250 sama 500. Nah, waktu pengerjaannya itu si mesin 1 tuh 2 menit, mesin 2 itu sekian menit gitu, 8 menit, dengan mesin 2 itu 4 menit kalau untuk barang A. Nah, kalau biar dia untung sebesar-besarnya, nah kalian mungkin bakalan berpikir soal ini mirip dengan soal SPLDV. Nyatanya berbeda, karena SPLDV kalian hanya melihat berapa harga A, berapa harga B. Tapi ini kita bisa melihat berapa keuntungannya dengan cara bagaimana kita menjual barang ini agar bisa mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Nah, bagaimana? Oke. Nah, kita buat tabelnya. Tadi langkahnya yang saya katakan kita rangkum tabel. Kita buat tadi si mesin 1 diketahui untuk barang A dia bisa mengerjakan 2 menit. Nah, si barang A tadi juga pakai mesin 2. Berapa menit? 4 menit. Si B sama 8 menit, juga menggunakan mesin 1 8 menit dan 4 menit. Keuntungannya 250 dan 500. Kalau barang A 250, barang B 500. Nah, tadi kan jam operasinya sudah dibilang berapa jam paling maksimal. Nah, karena berapa jam paling maksimal dan sementara operasinya itu dalam hitungan menit, jadi kita ubah dulu ke menit. Nah, yang 8 jam tadi jadi 480 menit. Oke, nah biar gampang, kita ubah dulu masalah ini menjadi sebuah variabel. Nah, variabel yang bagaimana? Kan kita mau lihat berapa sih jumlah barang A yang harus kita jual, berapa sih jumlah barang B yang harus kita produksi biar mendapatkan keuntungan gitu kan. Nah, jadi kita lambangkan si A itu sebagai X, si barang B itu sebagai Y. Nah, kita rumuskan hubungannya. Berarti X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya besar sama dengan 0, X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 240. Nah, 240 ini dari mana sebenarnya? Nah, 240 ini dari sini ya. Ini kan 2 menit. 8 menit berarti 2 tambah 8, 2x tambah 8y ditambah 400 lebih kecil sama dengan 480. Tapi kita sederhanakan menjadi seperti ini. Bisa? Saya tidak perlu menuliskannya ya. Jadi kita buat lihat aja ini garis yang pertama ini adalah pertidaksamaan yang pertama. 2x tambah 8y lebih kecil sama dengan 480. Disederhanakan sama-sama dibagi 2, berarti x tambah 4y lebih kecil 240. Nah, yang kedua kita hitung berarti 4x tambah 4y kecil dari 480. Berarti x tambah y lebih kecil dari 120. Sudah? Nah, x dan y-nya itu adalah elemen C. Nah, kemudian tadi kan sudah kita buat juga fungsi tujuannya. Kemudian fungsi kendalanya apa? Ini keuntungannya ini. Tadi fungsi kendalanya sudah nih, fungsi tujuannya kita mau lihat keuntungan. Berarti keuntungannya apa? Keuntungannya adalah 250x ditambah 500y. Bagaimana? Nah, merumuskan di langkah ini adalah langkah terpenting dari program linear. Jadi, kalian tuh harus bisa membuatnya, tidak semua memang menggunakan tabel, tapi umumnya dengan penggunaan tabel bisa lebih gampang untuk kalian membentuk kendala dan tujuan seperti ini. Bagaimana? Sudah cukup membantu? Oke, selanjutnya ya. Nah, kalau ini sudah, coba kalian rumuskan model matematika dari 3 soal ini. Nah, saya bacakan yang pertama, ada 48 tempat duduk. Nah, ini ceritanya berarti tentang mencari bagaimana isi penumpang ini. Nah, di sini coba kalian buat sistemnya. Nih, sistem tadi tahu ya yang mana nih sistemnya.
Setelah kalian rumuskan, kalian dapat nih sistem pertidaksamaannya dan grafiknya. Grafiknya saja sampai grafiknya. Kemudian ini juga, ini bentuk yang soal kedua, tentukan pertidaksamaannya saja. Nah, yang ketiga, coba rumuskan hubungan atau ekspresi matematika. Sama sebenarnya tujuannya. Jadi ada bermacam-macam perintah yang isinya itu adalah ingin melihat sistem pertidaksamaannya sampai kalian ketemu sama fungsi kendala dan fungsi tujuannya. Bagaimana? Coba dilatih dengan langkah yang tadi, 3 langkah ini, mulai dari merangkum soal. Nah, kalian kalau memang belum bisa merangkumnya seperti ini, boleh dulu dibuat diketahui dan ditanya, atau boleh langsung dirangkum. Nah, kemudian rumuskan. Nah, kalau memang perumusannya ini terlalu cepat, kan ini tadi langsung dibagi ya, langsung dibagi 2, pertidaksamaan yang pertama ini langsung dibagi 4, itu boleh juga kalian buat. Misalnya pertama, pertidaksamaannya 2x tambah 8y lebih kecil sama dengan 480, baru dibagi 2. Oke? Oke, itu dia. Nah, selanjutnya, nah, untuk program linear sendiri, kita bisa menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Nah, caranya adalah menggunakan metode titik pojok dan menggunakan garis selidik. Apa itu? Nah, titik pojok, kalian sudah pernah dengar atau memang masih asing pada kalian? Nah, sebenarnya ini ada kaitannya dengan soal cerita tadi ya. Contoh-contoh soal cerita tadi, kita lihat langkahnya dulu, yaitu buatlah model matematika dari masalah program linear. Sudah bisa kan membuat model masalah matematika? Nah, sama seperti tadi, jangan lupa dikerjakan latihannya untuk mempermudah kalian di tahap selanjutnya. Contohnya seperti ini. Kemudian, gambar grafik himpunan penyelesaian dari titik-titik pojok. Nah, tadi, kemudian tentukan titik-titik pojok maksudnya. Tadi kan kalian sudah punya model matematika, kalian sudah bisa menggambar grafik. Coba model-model tadi yang menghasilkan sistem pertidaksamaannya, silahkan digambar grafiknya. Nah, lalu kita akan menentukan titik pojoknya. Lalu nilai maksimum dan minimum dari fungsi tujuan dapat ditentukan. Tafsirkan nilai optimum fungsi tujuan yang diperoleh. Nah, bagaimana sih maksudnya langkah yang menentukan titik-titik pojok ini, kemudian yang langkah 2 ini. Nah, mari kita lihat contoh soalnya. Nah, kita ambil soal baru ya. Soal ini semakin banyak contoh soal akan semakin mudah untuk kalian memahaminya. Jadi ada seorang ibu rumah tangga yang untuk menambah penghasilannya, ibu rumah tangga ini setiap harinya memproduksi 2 jenis kue untuk dijual. Nah, kue jenis pertama itu modalnya 1.000, keuntungannya 800, sedangkan kue kedua modalnya 1.500, keuntungannya 900. Jika modal yang tersedia setiap hari adalah 500.000, paling banyak yang didapatkan ibu ini adalah 400 kue. Keuntungan terbesar yang dapat diperoleh ibu itu adalah berapa? Oke, kita lihat ya. Tadi. Nah, kue ini kita lihat macamnya tuh ada 1. Kita buat 1 aja. Makanya di sini kue 1 kuantitasnya 1, kue 2 kuantitasnya 2, tapi maksimal dia 400 satu hari. Nah, biayanya itu 1.000, biayanya 1.000, dan yang kedua itu kan harganya 1.000 ya, yang kedua 1.500. Paling besar dia 500.000. Nah, ingat tadi juga ada kita gunakan berarti X dan Y-nya harus lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau memang sulit, kalian boleh buat X 1000x tambah 1000y lebih kecil sama dengan 500. Ini boleh disederhanakan ya. Nah, setelah kalian sederhanakan, kita lihat yang merupakan fungsi kendala dari objeknya. Apa maksudnya?
Nah, tadi kan ada keuntungannya 800X dan 900Y. Nah, hampir sama kan sama soal yang tadi, bedanya yang tadi dia produksi dengan mesin, barang A dan barang B, kalau ini memproduksi kue yang diketahui kuantitasnya dan biaya harganya, ya, juga keuntungannya diketahui. Nah, gambarnya akan seperti ini lebih kurang. Nah, lihat ya, gambar ini kita ambil titik pojoknya. Titik pojoknya yaitu, nah saya gambar ini boleh kalian gunakan dengan aplikasi GeoGebra. Saya sudah men-screenshot gambar dari aplikasi GeoGebra, boleh kalian coba kembali. Nah, kita ambil titik pojoknya. Yang pertama adalah, nih, pertama kita lihat di sini. Ini garisnya berapa? Ini berarti 1000/3. Yang ini dan 0,1000/3. Yang ini 200/200. Yang ini 400/0. Nah, gimana sih dapat yang ini? 200/200, 200,200 ini. Nah, kalian boleh menggunakan cara substitusi dan eliminasi dari SPLDV. Nah, kalian gunakan dulu yang dua persamaan ini menggunakan SPLDV. Carilah X-nya berapa dan Y-nya berapa. Setelah kalian coba, nanti kalian akan mendapatkan hasilnya yaitu 200,200. Ya. Oke, silakan dicoba menggunakan latihannya. Saya harap ada manfaatnya dari apa yang saya ajarkan ini, membantu kalian untuk menyelesaikan program linear. Ingat, seperti yang kalian lihat, tadi saya mengungkit kembali tentang SPLDV, SPLTV, dan semuanya. Nah, untuk itu, jangan lupa dipelajari kembali, diulas kembali. Kunci dari program linear ini adalah banyak latihan soal. Itu makanya pada video kali ini saya menjelaskan dengan memberikan 4 kali latihan kepada kalian semua agar kalian terbiasa dengan mengerjakan program linear ini. Nah, untuk jawaban-jawabannya boleh kalian lakukan secara mandiri, boleh juga kalian gunakan GeoGebra untuk mengkoreksinya, dan boleh gunakan link di bawah untuk mengirimkan jawaban. Dan untuk kalian, para ibu guru, silahkan dengan sangat-sangat kesukarelaan saya memberikan video ini untuk membantu Bapak Ibu dalam menjelaskan materi program linear.